Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, kuat, selamat, dan tetap semangat. Teman-teman, ini ada aplikasi perencanaan dan pelaporan pendampingan analisis rapor pendidikan versi 2.0. Nah, ini hasil dari Bintek dengan APSI Pusat. Yang aplikasi ini harapannya bisa dimiliki oleh teman-teman pengawas saat mendampingi sekolah binaannya. Baik teman-teman, kita akan mulai buka. Mulai dari mana kita akan start? Yang pertama, aplikasi ini mulai dari data sekolah. Nah, data pengawas dan sekolah binaan. Jangan lupa nama pengawasnya diisi, kemudian nama korwas juga diisi. Setelah itu teman-teman, ini NPSN sekolah binaan, nama sekolah, NIP, tempat kegiatan sesuai kecamatan di mana sekolah binaan itu berada. Tanggal kegiatannya kapan? Kalau nanti teman-teman start mulai Juli, ya Juli, nggak apa-apa. Terus ini metode pendampingannya, ada coaching, mentoring, training. Ini fleksibel ini, sesuai dengan kondisi teman-teman. Setelah data ini selesai, teman-teman, masuk ke sheet perencanaan. Nah, ini ada rencana pendampingan. Seperti saat kita membuat rencana pengawasan akademik dan manajerial RPA RPM. Sekarang berganti nama dan formatnya juga berganti, rencana pendampingan pengawas sekolah. Nah, ini otomatis sudah teman-teman. Kalau kita nginput di awal tadi, di data sekolah sudah muncul ini. Setelah itu, nah ini juga sudah otomatis. Kemudian bentuk kegiatannya apa nanti di sekolah itu? Rapat kerja kah? Atau IHT kah? Atau workshop kah? Atau fasilitator dan sebagainya. Nah, silakan kondisional. Setelah itu, ini otomatis, dan disinilah kita akan bermain di kode teman-teman. Nah, ini ada A1, A2, A3, D1, D2, ada D3, D4, D5, D6, D7, D8, ada D10. Nah, itu. Nah, ini main di kode. Yang ini sudah otomatis. Kalau ini kita isi misalnya, kita isi A1.1, ini akan berubah dengan sendirinya. Kita coba ya. A1.1. Nah, ini akan berganti. Kompetensi membaca teks informasi. Ini domainnya literasi. Di bagian pertama, teks informasi. Nah, kalau di sini kita ganti A2.1, nah, kepada domain bilangan. Nah, itu teman-teman.
terus dan seterusnya. Ini kita ganti. Misalnya di 1.3, otomatis ini pada metode pembelajaran. Ini yang ada di rapor pendidikan sekolah masing-masing. Ini SMP 1 contohnya ini. Berarti akar masalahnya di sini yang perlu ditindaklanjuti, perlu teman-teman dampingi. Kita dampingi nanti. Apakah sekolah setelah menyusun program dan arkas berbasis perencanaan data, rekomendasi dari pemerintah sudah ditindaklanjuti atau belum? Nah, kewajiban kita membuat rencana pendampingan, ya ini rencananya, isinya ini teman-teman, kita dampingi itu nanti. Bentuk pendampingannya seperti apa? Ya bisa coaching, bisa mentoring, bisa training, bisa fasilitasi. Nah, ini kalau guru ya RPP-nya lah. Gitu. Kalau teman-teman lihat format di bawah, tujuannya. Ini juga sudah otomatis teman-teman ini. Ngeling sendiri. Kalau kita ngisi di bagian latar belakang akar masalah ini, ya ada berapa akar masalah, masukkan semua. Ada 88, ada 12. Nah itu teman-teman, tujuan ini otomatis sudah menulis sendiri. Enak ya? Nah, setelah itu ruang lingkupnya apa? Menyamakan persepsi, memanfaatkan hasil, memberikan. Terus ini disimpulkan tujuannya ini. Memberikan arah poin-poin penting pada kepala sekolah dan TPK, tim pengembang. Terus ruang lingkupnya apa? Laporan hasil ini juga otomatis. Oh bisa ini, bisa diedit ini, yang ruang lingkup. Kemudian aktivitas, langkah-langkah, aksi. Nah otomatis ini udah ngeling semuaan. Mau ikut persis ini nggak apa-apa teman-teman. Nah ini, jadi kita nggak ngetik lagi. Sudah punya dokumen rencana pendampingan. Terus rekom dan tindak lanjut. Rekomnya apa? Setelah sekolah mencermati, identifikasi, menganalisis indikator komunikasi yang terjadi. 2, dan seterusnya. Untuk dibenahi diantaranya adalah tadi, sesuai di latar belakang tadi. Rekomnya ini. Nah, ada 10 rekom. Ini kemudian tindak lanjut. Nah, ini teman-teman. Adalah beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti. Lampirannya apa? Nah ini, soft copy dan hard copy rapor pendidikan, lembar kerja, materi perencanaan, baris data. Nah, teman-teman kalau melakukan pendampingan, ya silakan siapkan bahan-bahannya. Antara lain yang tadi, rapornya, rapor pendidikan sekolah, terus materi bahan tentang perencanaan berbasis data, ya, supaya kalau kita nanti diskusi nyambung dengan sekolah perlu apa, ya kita fasilitasi. Nah itu teman-teman, ini rencana pendampingan. Nah ini untuk sekolah 1, ini sekolah 2. Sekolah 2 pun sesuai dengan akar masalah. Beda dengan sekolah 1 di SMP 1.
SMP 2 beda, SMP 3 beda, berdasar rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Jadi membuat perencanaan ini utamanya di latar belakang ini mainnya. Hanya main kode. Nah, ini gambaran sekilas teman-teman. Ini dibuat, sheet-sheetnya ini sudah dikondisikan per sekolah. Nah ini. Kemudian teman-teman, setiap rencana sudah dilengkapi dengan laporan. Laporannya, formatnya, nah ini hampir sama dengan rencana. Hanya bedanya ini judul laporan pendampingan. Ini situasi ya, situasi setelah didampingi ini dari permasalahan, dari akar-akar masalah ini. Nah ini sudah didampingi, nanti hasilnya apa? Ada nah ini teman-teman. Oke, sumber daya. Format berikutnya refleksi. Terus dampak. Nah, lampiran foto terakhir. Nah, nanti foto-foto kegiatan waktu pendampingan silahkan dikopikan di sini di lampiran dokumen foto-foto. Nah itu teman-teman, enak kan? Nah ini kalau ingin mengetahui kode-kode tadi di sini, indikator benahi. Ini tadi setiap sekolah sudah. Nah, contoh tadi di sekolah sekolah 1. Nah ini ada benahi. Klik. Itu sudah kode-kode sama program-program benahinya sudah muncul semua teman-teman. Nah ini gambaran sekilas, kita dimudahkan oleh aplikasi sehingga pekerjaan kita lebih efektif, efisien. Dan tolong teman-teman, kita berusaha semaksimal mungkin lah, semampu kita untuk mendampingi sekolah. Tinggalkan tradisi-tradisi lama yang datang mensulung instrumen, kemudian duduk, ngobrol-ngobrol, pulang. Hindari itu kita supaya menjadi pengawas yang berkesan dan disenangi, ditunggu oleh teman-teman kepala sekolah dan guru di sekolah binaan. Jadi kita ya perlu siap. Apa yang perlu siapkan? Ya bahan-bahan lah sesuai dengan topik materi pendampingan gitu, teman-teman. Insya Allah kok. Ini insya Allah pengawas yang adaptif, inovatif, melakukan transformasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah, itu yang kita penuhi gitu teman-teman. Nah ini aplikasi yang kami dapatkan saat fintech. Ini aplikasinya Pak Gimbong yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini pun perlu sekali teman-teman memiliki file rapor pendidikan sekolah binaan. Karena ini akan kita input. Kita inputnya ini. Kita input. Nah ini di sini. Nah kita kopikan di sini rapor sekolah binaan yang ada di tempat pian, satu persatu kita akan kopikan.
Ini sekolah pertama, sekolah kedua, rapor sekolah ketiga, rapor sekolah keempat, rapor sekolah kelima, dan seterusnya. Ini semua akan ngeling teman-teman. Akan ngeling semuanya. Makanya nih rapornya ya harus ada untuk menyusun rencana pendampingan gitu. Nah ini gambaran sekilas teman-teman lah. Ini aplikasi ini sudah kami share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling berkolaborasi teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ayo jangan kita diam, kita juga sama-sama belajar. Itu aja yang bisa Ulun sampaikan sebagai gambaran sekilas rencana pendampingan dan laporan hasil pendampingan. Ada satu lagi aplikasi teman-teman di tengah-tengah ini. Rencana di tengahnya ada, antara rencana dan pelaporan ini ada Monep, monitoring dan evaluasi pendampingan. Ini ada aplikasinya ini. Nah, nanti akan kami coba sharekan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.